Ya puji nama Tuhan, shalom, sudah dikasih Tuhan Yesus, shalom. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kita percaya sore hari ini kita datang dengan ucapan syukur karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Kita percaya kebaikan Tuhan selalu nyata dalam hidup kita karena Tuhan Yesus setia. Yang percaya katakan amin. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan karena Tuhan baik dalam hidup kita. Siapkan hati kita, tangan kita, angkat kedua tangan kita, katakan, hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, jiwa pun terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, lah kasih setia-Mu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, hari ini hari yang terbaik. Lebih lagi katakan, hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Dengan percaya katakan, akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Mari katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, yang kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Adalah yang ku alami, biar kehendak-Mu ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu, ku bertahan, Kau kuatku. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami,
terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Karena hari ini adalah harinya Tuhan, yang percaya katakan amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Mari bersuka, katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Barang bersuka, bersuka citalah. Bersuka lebih lagi, katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari lebih lagi, katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Yang bersuka cita katakan amin. Kita percaya dalam hadirat Tuhan ada sukacita, damai sejahtera, kekuatan bagi kita yang percaya, katakan amin. Mari lebih lagi siapkan hati kita, saudara, di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Kami percaya dalam hadirat-Mu ada kekuatan, ada pengharapan, ada damai sejahtera. Bahkan kami boleh mengalami jumpa dengan Tuhan dalam hadirat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hadirat-Mu yang selalu ku rindu, lebih dari apapun dalam hatiku. Hadirat-Mu puaskan hasratku untuk nikmati dalamnya kasih-Mu. Hadirat-Mu mengubah hidupku.
Kami rindukan hadirat-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Mari lebih lagi katakan, hadirat-Mu yang selalu ku rindu, lebih dari apapun dalam hidupku. Hadirat-Mu puaskan hasratku, menikmati dalamnya kasih-Mu. Hadirat-Mu mengubah hidupku, memberikanku damai dalam hatiku. Hadirat-Mu teguhkan langkahku, membuat
Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku
hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati umat-Mu, bukan hanya dengan berkat kebaikan Tuhan, bahkan kami percaya oleh firman Tuhan yang akan Tuhan sediakan bagi kami, dan kami percaya oleh firman-Mu kami diubahkan, bahkan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, terima kasih, biarlah firman-Mu siap kami terima dengan hati yang penuh dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Kami silakan untuk Pastor Doni untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik, shalom, selamat malam semua. Satu sukacita untuk sekali lagi berjumpa, bertemu dengan rekan-rekan, dengan saudara-saudara seiman di PD Raja Wali. Nah, mari saya undang kita langsung melihat kebenaran firman Tuhan. Saya ambil dari Mazmur 86, Mazmur pasal 86, ayat yang ke-12. Mazmur pasal 86, ayat yang ke-12. Mazmur 86, ayat 12. Di sana ada perkataan firman yang berkata, "Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya." Sekali lagi, aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu selama-lamanya. Nah, saya menggarisbawahi kata memuliakan. Nah, hari ini saya secara singkat saja, tidak dalam, saya mau bicara sebentar tentang the glory of God, tentang kemuliaan Allah. Nah, Anda tahu bahwa Alkitab kita terdiri dari dua bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bahasa Perjanjian Lama adalah bahasa Ibrani, dan bahasa Perjanjian Baru umumnya adalah bahasa Yunani. Nah, kata kemuliaan dalam bahasa Ibrani, bahasa Perjanjian Lama, menggunakan kata kabod, K-A-B-O-D, kabod. Nah, kata kabod sederhananya berarti, kalau ditanya kabod itu apa, maka kata kabod sederhananya berarti berat, berarti bobot. Tetapi tolong jangan digunakan dalam kalimat semacam ini. Pak Doni kayaknya timbangan tambah besar ya. Kayaknya tambah kabot deh. Tolong jangan gunakan kalimat itu. Ya, sebab kata kabot sebenarnya menurut saya definisinya adalah bobot berat, tetapi dalam arti nilai sesungguhnya dari seorang. The true value of someone. Nilai sesungguhnya dari seseorang yang mendatangkan kekaguman, mendatangkan rasa suka, rasa hormat, kemuliaan, pujian terhadap orang tersebut. Sekali lagi, kabot memang berarti bobot atau berat, tetapi arti kabot yang sesungguhnya, definisi kabot sesungguhnya adalah sebuah nilai sesungguhnya dari seseorang. The true value of someone or something. Jadi nilai sesungguhnya dari seseorang yang mendatangkan rasa kagum, rasa hormat, pujian, kemuliaan dari orang lain terhadap orang tersebut. Misalnya hari ini kita undang seorang penyanyi hebat gitu ya. Dan selesai dia menyanyi biasanya para penonton akan memberi tepuk tangan, standing applause, penghargaan yang sangat luar biasa. Ketika Anda memberi standing applause, memberi tepuk tangan pujian kepada sang penyanyi, berarti Anda mengakui, Anda menjadi sadar tentang the true value, nilai sesungguhnya dari seseorang, dalam hal ini sang penyanyi, bagaimana kemampuan menyanyinya yang begitu luar biasa, sehingga Anda sadar itu bukan hanya sekedar sebuah bakat, tetapi hasil dari sebuah latihan yang keras selama bertahun-tahun dan tidak bisa ditiru oleh sembarang orang, tidak bisa dikerjakan oleh sembarang orang, sehingga kemampuan yang luar biasa ini mendatangkan rasa hormat, rasa kagum, pujian, kemuliaan dari kita para pendengar kepada sang penyanyi tersebut.
Sekali lagi, jadi kabot adalah the true value of someone, nilai sesungguhnya dari seseorang yang mendatangkan pujian, kemuliaan, kekaguman, rasa hormat dari orang lain terhadap orang tersebut. Nah, sementara kata kemuliaan dalam bahasa Perjanjian Baru, kata kemuliaan dalam bahasa Perjanjian Baru, bahasa Yunani, menggunakan kata doxa, D-O-X-A, doxa. Nah, doxa berbeda dengan kabot. Doxa tidak berarti bobot, doxa tidak berarti berat. Doxa dalam Perjanjian Baru sederhananya berarti terang, berarti radians, sebuah terang. Tetapi sama seperti kabot, Anda juga tidak bisa menggunakan kata doxa dalam kalimat seperti ini. Tadi waktu saya masuk ruangan ini lampunya semua sudah dinyalain. Sehingga ruangan ini doxa banget, terang banget. Anda tidak bisa menggunakan kata doxa pada kalimat semacam itu. Doxa, bahasa definisi aslinya atau definisi panjangnya adalah sebuah radians atau terang, tepatnya sebuah pemahaman, sebuah pengetahuan, sebuah pengertian. Saya suka menggunakan kata sebuah pewahyuan, sebuah revelation, iluminasi. Jadi sebuah pengetahuan, sebuah pemahaman, sebuah pengertian, sebuah pewahyuan, iluminasi, revelasi tentang nilai sesungguhnya dari seseorang. Jadi doxa berarti sebuah pengetahuan, pengertian, pewahyuan, iluminasi yang terjadi dalam hidup kita sehingga kita mengerti nilai sesungguhnya dari seseorang. Nah, misalnya, saya beri contoh, mohon maaf ya, saya beri contoh misalnya, saya dihubungi Bu Jessica biasanya. Mohon maaf saya pakai contoh Bu Jessica. Misalnya saya berteman baik dengan Bu Jessica. Anggaplah saya berteman baik dengan Bu Jessica. Dan satu kali saya sementara ngobrol di kafe dengan Bu Jessica. Dan kami karena teman baik, anggap demikian. Dan saya kalau guyonan misalnya, kita biasanya guyonan ketawa. Anda pernah lihat orang kalau suka guyonan, itu tangan suka latah mukul-mukul gitu ya. Guyonan. Sambil saya mukul-mukul Bu Jessica. Bayangkan ya, badan sebesar gajah mukul Bu Jessica, ya kira-kira babak belur lah. Setelah itu, tapi saya mukul sambil senyum. Saya mukul-mukul begitu Bu Jessica. Dan satu kali waktu saya lakukan itu dilihat oleh Pak Benyamin misalnya. Pak Benyamin melihat apa yang saya lakukan. Pak Benyamin kemudian panggil saya, "Pak Doni, sebentar sini dulu dong Pak Doni." Saya berkata, "Iya Pak Benyamin, ada apa?" Kemudian Pak Benyamin berkata, Pak Doni emangnya kenal baik sama Jessica?" Saya berkata, "Iya Pak, teman lama Pak." "Kenapa Pak?" "Loh, Pak Doni kalau guyonan sama Bu Jessica mukul-mukul begitu." Saya bilang, "Iya Pak, kenapa?" "Udah dari dulu biasa Pak, biasa, udah teman." Pak Benyamin berkata, "Tapi Bu Jessica enggak pernah marah Pak Doni." "Loh, enggak pernah marah, kenapa? Enggak pernah keberatan Pak Doni gituin." "Enggak, emangnya ada apa Pak?" Kemudian Pak Benyamin berkata, Pak Doni nggak tahu kalau Bu Jessica itu masih keturunan bangsawan gitu ya. Ya Bu Jessica ya keturunan bangsawan kira-kira begitu ya. Minimal kita kan anak raja di atas segala raja. Yang setuju anak bangsawan, yang keturunan raja di atas segala raja, yang punya gusti keraton kerajaan sorga, katakan amin sama-sama gitu ya. Minimal Anda dan saya ini keturunan bangsawan. Pak Benyamin berkata, Pak Doni nggak tahu Bu Jessica keturunan bangsawan. Dan waktu saya dengar itu saya berkata, "Hah? Nggak tahu tuh. Dia nggak pernah ngomong." Ketika Pak Benyamin memberitahu bahwa Bu Jessica keturunan bangsawan, maka pemberitahuan, maka pengajaran, maka informasi Pak Benyamin itu menjadi doxa, menjadi sebuah pengertian, menjadi sebuah pemahaman, menjadi sebuah pewahyuan bagi saya, sehingga saya sekarang mengenal the true value, nilai sesungguhnya dari seseorang yang bernama Jessica. Semoga Anda tangkap.
Jadi doksa adalah sebuah pengertian, sebuah pemahaman, sebuah pengetahuan, sebuah pewahyuan yang membuat kita mengerti the true value of God. Nilai sesungguhnya dari Allah itu sendiri. Nah, mari saya bawa Anda pada Yohanes pasal 4. Coba Anda lihat Yohanes 4. Saya akan menunjukkan bagaimana percakapan, salah satu percakapan terpanjang dalam Alkitab, yaitu percakapan antara Tuhan Yesus dan perempuan Samaria. Dan percakapan itu menjadi panjang sebab percakapan itu sebenarnya adalah cara Tuhan Yesus untuk memberi doksa, memberi pengertian, memberi pewahyuan, memberi pengetahuan, memberi pemahaman kepada perempuan Samaria supaya dia mengerti siapa Yesus yang sesungguhnya. Anda berkata, tapi pendeta saya berkata Yohanes pasal 4 bicara tentang penyembahan, Pak. Saya setuju dengan pendeta Anda bahwa Yohanes 4 memang bicara soal penyembahan, tapi tolong ingat baik-baik bahwa kedalaman penyembahan kita dengan Tuhan, kedalaman penyembahan kita kepada Tuhan selalu ditentukan oleh berapa dalam pengenalan kita akan Tuhan. Semoga Anda setuju bahwa kedalaman pengenalan saya akan Tuhan itu menentukan kedalaman penyembahan saya kepada Tuhan. Kalau Anda hanya mengenal Yesus sebatas juru selamat, maka kedalaman penyembahan Anda hanya sebatas Yesus juru selamat. Kalau Anda mengenal Yesus sebagai El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, maka kedalaman penyembahan kita hanya sedalam Allah sebagai El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Sebab kedalaman pengenalan kita akan Tuhan itu menentukan kedalaman penyembahan kita kepada Tuhan. Anda tidak akan pernah bisa menyembah Tuhan lebih dalam dari apa yang Anda kenal. Kedalaman pengenalan kita akan Tuhan, dengar baik-baik, menentukan kedalaman keintiman kita dengan Tuhan. Dengar baik-baik. Kedalaman pengenalan kita akan Tuhan menentukan kedalaman iman kita kepada Tuhan. Anda lihat seluruh kehidupan rohani Anda dan saya itu ditentukan oleh seberapa dalam kita mengenal Tuhan. Makanya dalam ibadah raya, pemberitaan firman Tuhan tetap menjadi core dari sebuah ibadah. Sebab kenapa? Sebab Anda boleh menyanyi, Anda boleh menyembah Tuhan dalam ibadah, ya. Tetapi Anda tidak akan pernah bisa menyembah dan memuji Tuhan melampaui pengenalan Anda akan Tuhan. Anda boleh pulang dengan semangat, tetapi iman Anda hanya sekuat pengenalan Anda akan Tuhan. Makanya pengenalan akan Tuhan menjadi inti dan pusat dari seluruh kehidupan kerohanian kita. Saya tidak berkata bahwa Yohanes 4 bukan soal penyembahan. Saya setuju soal penyembahan. Tetapi saya mau berkata bahwa Yohanes 4 lebih dalam daripada sekedar penyembahan. Itu adalah cara Tuhan Yesus membawa perempuan Samaria itu untuk mengenal dia, mengalami doksa demi doksa, pewahyuan demi pewahyuan, sampai dia mengenal Yesus yang sesungguhnya. The true value of Jesus. Nah, saya beri contoh. Lihat Yohanes 4 ayat 9. Lihat pengenalan pertama perempuan Samaria terhadap Yesus. Lihat Yohanes 4 ayat 9. Anda lihat, saya akan tunjukkan bagaimana Tuhan Yesus membawa perempuan ini dari pengenalan terhadap pengenalan. Lihat Yohanes 4:9. Yohanes pasal 4 ayat 9. Ini adalah pengenalan pertama. Dia mengenal Yesus, dia melihat Yesus sebagai ini. Yohanes 4 ayat 9, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi? Jadi pengenalan pertama perempuan Samaria terhadap Yesus, dia memandang Yesus sebagai orang Yahudi. Nah, saya tanya, kenapa dia memandang Yesus sebagai orang Yahudi? Sebab mungkin warna kulitnya Yesus. Mungkin cara Yesus berpakaian, penampilannya dia. Cara Yesus fashion.
itu akan membuat dia tahu bahwa Yesus orang Yahudi. Mungkin dari logat yang dia katakan dan ucapkan. Mungkin dari gaya bahasa, dari sikap tubuhnya. Yang pasti dia mengenal Yesus dari apa yang dilihat oleh mata, dari penampilan luarnya. Seringkali pengenalan pertama kita dengan Tuhan adalah kita selalu mengukur Yesus berdasarkan apa yang kita lihat, sama seperti perempuan Samaria, berdasarkan penampilan luar. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya kita seringkali mengenal Yesus sebatas pengalaman-pengalaman yang kita lihat dalam hidup sehari-hari. Misalnya, kalau saya diberkati Tuhan, berarti Tuhan itu baik sama saya. Tetapi kalau saya tidak diberkati oleh Tuhan, berarti Tuhan lagi marah sama saya. Anda lihat, kita mengukur Yesus berdasarkan apa yang kita lihat, penampilan luar Yesus. Oh, kalau doa saya dijawab oleh Tuhan, Tuhan baik. Kalau doa saya tidak dijawab oleh Tuhan, berarti Tuhan jahat sama saya. Oh, kalau saya tidak punya masalah, Tuhan baik. Kalau saya lagi punya banyak masalah, Tuhan gak lagi suka sama saya. Anda lihat, kita selalu seringkali mengukur Yesus berdasarkan level pertama dari pengenalan akan Tuhan, yaitu mengukur dia sebatas apa yang kita lihat, apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Apa yang kita lihat Tuhan perbuat dalam hidup kita. Kalau saya punya banyak uang, Tuhan baik. Kalau saya tidak lagi punya banyak uang, Tuhan jahat. Kalau saya ditolong Tuhan, Tuhan baik. Kalau doa saya dijawab Tuhan, Tuhan baik. Kalau doa saya tidak dijawab Tuhan, saya tidak ditolong oleh Tuhan, Tuhan lagi marah sama saya. Kita selalu mengukur Yesus berdasarkan penampilan luar. Tapi mari Anda lompat, ayat 10, Tuhan Yesus berfirman. Kenapa dia berfirman? Sebab firman berfungsi sebagai doksa. Anda lihat, dia berfirman sebab firman itu akan menjadi doksa. Kenapa kita belajar firman? Kita belajar firman bukan supaya kita tahu lebih banyak secara pengetahuan. Tetapi kita belajar firman supaya kita bisa mengenal dia dengan lebih dalam. Itu sebabnya setelah ayat 10 dia berfirman, dia memberi doksa. Tolong lompat saja ayat 11. Saya tunjuk pada Anda terjadi perubahan dalam pengenalan sang perempuan Samaria. Lihat ayat 11. Kata perempuan itu kepadanya, dia bilang apa pertama? Tuhan atau Tuan. Nah, sebentar. Tolong bantu saya ayat 9. Ayat 9 kembali lagi. Ayat 11 dia panggil Yesus Tuan atau Tuhan. Tapi tolong lihat ayat 9. Ayat 9 dia panggil Yesus dengan panggilan apa? Masakan engkau. Jadi dia panggil kau, kamu, hey, lu. Anda lihat ayat 9 dia panggil Yesus dengan panggilan informal. Tetapi setelah ayat 10 Tuhan Yesus memberi doksa, memberi firman, ayat 11 panggilannya berubah dari engkau, kamu, hey, lu, berubah menjadi Tuan. Sebab wanita Samaria menjadi sadar bahwa jangan-jangan setelah dia mendengar apa yang Yesus katakan, dia menjadi sadar jangan-jangan orang ini sekalipun terlihat lagi ada dalam masalah, tetapi jangan-jangan orang ini adalah orang hebat di kampung halamannya. Jangan-jangan orang ini adalah orang kaya di kota asalnya. Jangan-jangan orang ini adalah orang berkuasa di kampung halamannya. Sehingga dia mengubah panggilannya ayat 11 menjadi kata Tuan atau Tuhan. Tetapi lihat pengenalannya. Kembali ke ayat 11. Lihat terjadi perubahan pengenalan. Dia panggil Yesus Tuhan, kemudian dia berkata, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau akan memperoleh air hidup itu? Lihat ayat 11. Dia panggil Yesus Tuhan, artinya dia mengakui, oh kamu ini ternyata orang terpelajar. Kamu ini jangan-jangan orang kaya. Kamu ini jangan-jangan orang berkuasa. Jangan-jangan kamu orang terkenal. Jangan-jangan kamu hebat di kampungmu. Tetapi di kampungmu, di kotamu, di asalmu engkau boleh hebat. Luar biasa. Engkau boleh orang kaya. Tapi di sini you need my help. Engkau membutuhkan pertolonganku. Bukankah seringkali pengenalan kita akan Tuhan sama?
Kita berkata Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, Tuhan perkasa, Tuhan mulia, tetapi seringkali kita masih menganggap Tuhan sekalipun kaya, hebat, luar biasa, perkasa, ajaib, tetapi di muka bumi ini, you need my help. Engkau membutuhkan pertolonganku. Kita nggak pernah ngomong gitu, Pak. Anda mungkin tidak pernah ngomong gitu, tapi Anda mungkin pernah bilang begini, Pak Pendeta, ini gereja Pak Pendeta. Kalau bukan saya yang nyumbang Pak Pendeta, mana ini gereja bisa jalan dengan baik? Donatur terbesar di gereja ini saya, Pak. Apa yang sementara kita lakukan? Tuhan boleh hebat, Tuhan boleh perkasa, Tuhan boleh mulia, amin, amin, amin. Tetapi di sini Tuhan butuh pertolongan saya. Pak Pendeta, ini Pak, ini gereja. Kalau bukan karena saya, Pak. Oh, mana mau penuh, Pak. Saya ini, Pak. Oh, keluarga besar, Pak. Keluarga besar. 5 bersaudara. Itu kakak nomor 1. Itu saudara nomor 5. Itu saudara nomor 4. Saya ajak semua, Pak. Oh, datang sini. Penuh, Pak. Bayangkan 5 kali 4 saja sudah 20 orang. Penuh, Pak. Gara-gara keluarga saya. Nah, itu om saya. Nah, kebetulan papa saya keluarga besar lagi. Ada 8 bersaudara. Itu om nomor 1. Itu om nomor 7. Itu om nomor 3. Saya yang ajak semua. Kalau bukan saya yang panggil, oh Pak, mana penuh ini gereja. You need my help. Seringkali tanpa sadar kita membanggakan jasa kita bahkan dalam pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya kalau Anda lompat, coba Anda lihat ayat 15. Sekali lagi setelah Tuhan Yesus memberi firman Tuhan, terjadi perubahan dalam pengenalan sang wanita Samaria. Lihat ayat 15. Kalau pengenalan kedua, dia berkata, you need my help. Lihat ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, tetap dia panggil Tuhan, tetapi dia berkata, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba. Tolong sebentar, ayat 11, siapa minta air sama siapa? Tuhan Yesus minta air sama perempuan Samaria. Setuju? Ayat 15, sekarang siapa yang minta air sama siapa? Wanita Samaria yang minta air sama Yesus. Ayat 11, Tuhan butuh saya. Ayat 15 berubah, saya yang butuh Tuhan. Saya melayani kebetulan sejak dari usia muda, dan tahun ini tahun 2024 adalah tahun ke-30 dalam pelayanan mimbar. Jadi saya dari usia muda, saya melayani dari desa ke desa. Saya belajar dari desa di desa, kampung ke kampung, dari gereja kecil ke gereja kecil, dari tahun 1994 sampai hari ini 2024, 30 tahun dalam pelayanan mimbar. Jadi saya sejak dari masa muda, saya masih dari SMA, itu sudah mimpin beberapa teman-teman SMA. Nah, kami punya wadah, dan wadah kami punya satu kegiatan di mana tiap tahun kami biasanya buat yang namanya kebaktian kebangunan rohani, KKR, 3 malam. 3 malam kami undang pendeta dari Jakarta, kemudian kami buat KKR 3 malam. Nah, saya berasal dari kota Manado. Nah, Anda harus tahu bahwa kota Manado, orang Manado suka makan. Orang Manado ada keluarga baru, harus ada pesta makan-makan. Kalau ada rumah baru, paling enggak ada ibadah syukuran, selesai ibadah syukuran, ada makan-makannya. Kalau ada mobil baru, minimal pendeta yang kita undang untuk doakan mobil baru, setelah mendoakan mobil baru, kita undang pergi makan. Kalau ada anjing baru, anjing lama yang jadi makanan. Itu orang Manado. Jadi Ibu Gembala, gereja saya di Manado cukup besar, 1.500, menurut saya 1.500, 2.000 orang nampung. Ibu Gembala saya berkata, Doni, kamu tahu kebiasaan kita kan, bahwa tiap malam KKR, kamu harus sedia makan untuk pendeta dan jemaat yang dari luar kota. Sebab mereka tidak boleh pulang dalam keadaan lapar, mereka harus pulang dalam keadaan perut kenyang. Saya tanya, karena kapasitasnya 1.000, 1.500, 2.000, saya tanya, berapa orang tante yang harus disiapkan makanan? Dia bilang, ya kira-kira 200-300 orang lah. 300 orang lah anggap. 300 orang. Berarti tiap malam harus ada 300 porsi makanan yang disiapkan untuk 300 orang.
Berarti di situ ada 300 piring, 300 gelas, 300 sendok, 300 garpu, belum panci, belum belanga, belum semua tempat makan harus disiapkan. Nah, Anda bayangkan, kalau ibadah kita masih menganut jam karet, jam yang bisa ngaretnya panjang, tapi kalau tepat waktu, itu pulangnya jam 9, setengah 10, itu selesai. Kalau tepat waktu. Jam 9, setengah 10, itu tepat waktu. Itu kalau selesai. Nah, kalau anggaplah tepat waktu selesai setengah 10, kemudian Ibu Gembala berkata, mari Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, jemaat yang dari luar kota, sebelum pulang silakan mampir di pastori. Kami sudah menyediakan berkat-berkat jasmani, supaya pulang jangan dengan perut kosong, pulanglah dengan perut diberkati oleh Tuhan. Mari singgah, dan harus 300 orang makan. Kalau mereka baru mulai makan setengah 10, rata-rata selesai jam 11. Dan saya bilang sama Ibu Gembala, Ibu Gembala, kalau jam 11 malam kita ini harus nyuci piring, 300 gelas, 300 sendok, 300 garpu, belum panci, belum belanga, belum semua piring tempat makan, belum bersihin meja makan, belum ini dan itu. Bisa-bisa anak muda kami masih SMA, pulang ke rumah sampai jam 2 malam. Ibu Gembala, mohon dengan maaf, dengan segala hormat, biar panci, belanga, piring makan kami cuci malam ini. Tapi yang piring bekas makan yang ada 300 piring, 300 gelas, 300 sendok, 300 garpu, tolong tutup mata saja, anggap tidak lihat, biarkan semalaman. Besok pagi kami datang, kami cuci. Supaya kami tidak dimarahi oleh orang tua. Setuju? Akhirnya pagi-pagi kami datang, yang cowok-cowok bersihkan ruang gereja, sapu, ngepel, atur kursi, atur bangku gereja. Yang cewek-cewek mulai masuk dapur untuk masak. Nah, karena kami harus masak di hari yang lama, sementara ada piring-piring yang belum dicuci, teman-teman beri laporan, Doni, dapur tidak bisa dipakai. Buat nyuci piring tidak bisa, sebab lagi dipakai buat masak. Jadi tidak bisa dipakai buat nyuci piring, akan mengganggu yang masak. Ini harus apa? Saya bilang, di gereja kan ada toilet umum, ada 3 toilet umum yang dipakai oleh gereja jemaat. Saya bilang, mari kita 3 orang, masing-masing pilih 1 toilet. Toilet nomor 1, toilet nomor 2, toilet nomor 3. Bagi 3. 300 piring jadi 100, 100, 100. 300 garpu, 100, 100, 100. 300 gelas, 100, 100, 100. Masing-masing masuk ke kamar toilet, kita cuci di sana. Saya kebetulan pilih toilet nomor 2, dan waktu saya buka, saya dapat jackpot, saudara, haleluya, dapat emas ngambang. Ada emas ngambang di situ sepanjang malam. Baunya, aduh Tuhan, itu benar-benar membuat saya ingin kembali ke rumah Bapa yang kekal. Itu puluhan dan mungkin ratusan jemaat pakai semalaman, jackpot ngambangnya terbiar. Oh Yesus, jadi harus dibersihkan dulu toiletnya, harus dibersihkan. Setelah bersih baru ambil kursi kecil, duduk di situ, nyuci 100 piring. Sambil nyuci piring saya ini nangis. Saya nangis sebab saya bilang begini sama Tuhan. Tuhan, saya kan melayani Tuhan sebenarnya ini karena saya dari muda dapat mimpi. Satu mimpi yang saya tahu dari Tuhan, sebab saya bangun, itu mimpi saya masih ingat. Kebanyakan kalaupun mimpi saya ini jarang mimpi, sangat jarang mimpi. Dan toh kalaupun saya mimpi, sebentar cuma ingat, habis itu lupa. Tetapi satu kali saya dapat satu mimpi, sampai bangun pun saya tetap ingat. Saya ingat saya khotbah di ribuan orang yang begitu besar. Dan saya ingat jelas tempat di mana saya khotbah di hadapan ribuan orang. Jendelanya modelnya saya ingat, pintunya modelnya saya ingat, panggungnya modelnya saya ingat. Dan dari situ saya tahu bahwa Tuhan panggil saya untuk pelayanan. Nah, saya bilang, Tuhan, saya kan diberi mimpi bahwa saya ini khotbah di ribuan orang. Kenapa hari ini saya ada bukan khotbah ribuan orang, nyuci ratusan piring? Sudah gitu ada jackpot lagi di situ. Emas ngambang tadi. Nangis. Saya bilang, Tuhan, orang tua saya enggak kaya-kaya banget lah. Tapi minimal ada 2 pembantu di rumah. Dengan kata lain, saya bangun tidur, saya tidak perlu mikir siapa yang beresin tempat tidur. Pembantu pasti.
Saya duduk di meja makan, saya tidak perlu mikir siapa yang bantu mama masak. Tidak perlu, pembantu pasti. Waktu saya selesai makan, saya bangkit berdiri, tidak perlu repot-repot mikir siapa yang akan nyuci piring. Pasti pembantu. Tuhan, saya ini punya pembantu di rumah. Kenapa sekarang saya kerja buat Tuhan, kok kayaknya masih muda ini SMA, kok kayaknya saya yang jadi pembantu. Saya nangis tuh. Dan waktu saya nangis, saya jelas merasa Tuhan flashback hidup saya. Saya lupa saya pernah saksi sama Anda atau tidak, tapi biasanya saya pakai kesempatan untuk bersaksi bahwa usia 9 tahun, saya ini mengalami usus buntu yang sudah pecah. Jadi usus buntu saya pecah mungkin 3 hari. Selama 3 hari. Sebab dari Jumat malam saya mengalami rasa sakit yang sangat di perut sebelah kanan. Senin malam baru ketahuan bahwa sakit saya adalah 2 kali. Jumat malam saya sakit, Sabtu pagi pergi ke dokter, dokter bilang saya sakit kuning, dikasih obat, selesai itu bukannya tambah lebih baik, saya tambah makin parah. Tadinya masih bisa berjalan waktu walaupun tertati-tati, hari Minggu tambah sakit, hari Senin saya sudah melungkar bagaikan udang, sebab untuk tidur lurus saja saya sudah sakit. Saya harus melingkar untuk mengurangi rasa sakit, itu pun tidak banyak membantu. Sehingga Senin sore baru dibawa ke dokter yang berbeda. Maaf, Senin pagi dibawa ke dokter yang sama. Dia bilang karena hari Minggu tambah sakit. Senin pagi dibawa dokter sama. Dia bilang, oh maaf ini hepatitis. Singkat cerita dikasih obat hepatitis. Dari Senin pagi sudah tidak bisa jalan. Senin sore sudah tambah pucat. Sudah tidak bisa buat apa-apa selain mengerang dan terus mengerang, terus mengerang dan terus mengerang. Senin sore akhirnya pindah dokter, dokter yang periksa langsung suruh oper saya ke dokter bedah periksa saya, dia langsung kaget, dia suruh saya langsung rumah sakit, tidak boleh pulang rumah, jam 10 malam baru dia datang dan berkata, anak ini usus buntu, tapi sudah pecah perkiraan saya 2-3 hari. Ada satu orang dengar dia bilang, tidak mungkin Pak. Sebab usus buntu kalau pecah 1 hari, itu sudah mati. Dan saya bilang, dokter yang mendiagnosa saya usus buntu pecah itu, dokter bedah paling top di tempat saya waktu itu. Dan dia waktu tahu, dia menolak untuk mengoperasi saya. Sebab dia bilang, anak ini memang harusnya mati. Dia bilang, matahari belum terbit, anak ini sudah mati. Dia mati di waktu meja operasi atau dia mati tanpa di meja operasi, dia mati. Dia angkat tangan, dia tidak mau operasi saya. Anugerah Tuhan ada dokter yang mau operasi saya, itu pun pakai tanda tangan, surat pernyataan bahwa rumah sakit dokter tidak bertanggung jawab, dokter operasi, dan waktu dioperasi luar biasa, semua usus saya harus dikeluarkan, darah yang keluar bukan warna merah, darah yang keluar warna kopi susu. Tuhan ingatkan itu semua. Hanya karena anugerah Tuhan saya ada hari ini. Tuhan ingatkan saya usia 6, belum 7 tahun, saya nyebrang jalan, ngejar kakak saya, tidak lihat kanan, tidak lihat kiri, saya tabrak truk. Tolong ingat baik-baik, bukan truk tabrak saya yang tabrak truk. Sebab kalau truk tabrak saya, inna ilahi wa inna ilaihi rojiun, saya tabrak truk sebab sopir truk tunjukkan pintu sebelah kirinya penyok gara-gara ditabrak saya. Kaki kiri saya luka, tangan kiri saya patah tulang, semua anugerah Tuhan saya ada hari itu. Dan waktu Tuhan buat saya ingat itu ada satu kalimat yang masuk di kepala saya. Dan kalimat itu berkata, sampai hari ini saya ingat, sampai hari ini saya tidak akan pernah lupakan. Kalimat itu berkata, Doni, jangan pernah melayani aku untuk apa yang akan kuberikan kepadamu. Tapi layanilah aku karena apa yang sudah kuberikan kepadamu. Hari itu saya tahu satu hal. Saya melayani bukan karena Tuhan butuh saya. Saya melayani sebab sesungguhnya sayalah yang butuh dia.
Tuhan terlalu baik, sangat baik, sungguh baik. Pelayanan adalah bentuk ucapan syukur saya terhadap semua kebaikan Tuhan sampai hari ini. Tapi apakah Tuhan puas hanya sampai di situ? Secara cepat coba Anda lihat ayat 19. Dia tidak berhenti di sana, dia beri doksa. Dan doksa dan ayat 19, dia bawa perempuan Samaria pada pengenalan yang berbeda. Ayat 19 dia berkata, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Anda lihat bahwa Tuhan Yesus tidak mau wanita Samaria itu hanya mengenal Yesus sebagai penolong. Yesus benar penolong dalam hidup kita. Dia tidak mau perempuan Samaria itu mengenal Yesus hanya sebagai penyelamat dalam kehidupan Anda dan saya. Sekalipun dia memang penyelamat hidup Anda dan saya. Dia pembuat mujizat dalam hidup Anda dan saya. Dia pemberi berkat dalam hidup Anda dan saya. Tetapi dia tidak mau kita mengenal dia hanya demi hal-hal yang bersifat lahiria, jasmania. Tetapi dia membawa perempuan itu mengenal dia sebagai nabi. Nabi tidak banyak bicara tentang sesuatu yang bersifat lahiria. Nabi tidak banyak bersifat sesuatu yang bersifat jasmania. Nabi lebih banyak bicara tentang sesuatu yang bersifat rohania. Nabi seharusnya tidak banyak bicara soal bagaimana supaya kita bisa sukses, bagaimana supaya kita bisa berhasil. Tapi Nabi bicara banyak tentang bagaimana supaya Anda dan saya bisa memperoleh hidup yang kekal di dalam Dia. Anda lihat Nabi tidak banyak bicara tentang bagaimana supaya saya menjadi terkenal. Nabi tidak banyak bicara tentang bagaimana supaya saya bisa menjadi kaya. Tetapi Nabi lebih banyak bicara tentang bagaimana hidup Anda dan saya bisa menyenangkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Dia tidak mau Anda berhenti mengenal dia hanya sekedar sebagai tempat sampah yang kita cari untuk membuang sampah-sampah masalah kita. Dia tidak mau kita mengenal dia hanya sebagai ATM yang kita cari untuk mengambil sesuatu yang kita perlukan dari dia. Tetapi dia mau kita mengenal dia sebagai penunjuk arah pada kekekalan, sebagai pemberita dari sebuah keselamatan roh, sebagai pembawa kita kepada kehidupan yang kekal. Bagaimana mengenal Tuhan, sesuatu yang bersifat rohania. Itu pun dia tidak cukup merasa sampai di situ. Lompat ayat 25. Dan inilah the final knowledge. Inilah pengenalan terakhir yang Tuhan Yesus beri kepada perempuan Samaria. Dan inilah yang saya percaya dia mau untuk Anda dan saya alami dalam hidup kita. Ayat 25. Dia berkata, jawab perempuan itu kepadanya, I know now, aku tahu sekarang bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Jadi pengenalan terakhir yang dia mau Anda dan saya alami tidak berhenti bahkan sampai pada Nabi, tetapi berhenti pada Mesias Kristus. Apa itu Mesias? Kristus. Mesias dan Kristus artinya sama. Mesias dari bahasa Ibrani, Kristus dari bahasa Yunani. Artinya sama, yang diurapi. Siapa yang diurapi? Orang Israel percaya bahwa satu kali akan datang seorang raja yang akan menyelamatkan Israel dari musuh-musuhnya. Dan raja ini akan menjadi raja atas Israel. Dan bukan hanya menjadi raja atas seluruh Israel. Dari Israel, dia akan menjadi raja atas seluruh bangsa-bangsa yang lain. Sehingga dia akan dikenal sebagai raja di atas segala raja. That's the Mesias. Itulah Mesias. Itulah Kristus. Apa itu Mesias? Apa itu Kristus? Mesias dan Kristus artinya Tuhan. Apa itu Tuhan? Tuhan artinya raja. Tuhan artinya raja di atas segala raja. Yesus tidak mau kita mengenal dia hanya sampai pada dia sebagai nabi. Tetapi Yesus mau kita mengenal dia sebagai raja.
Apa beda, Pak, antara nabi dan raja? Nabi hanya bisa mengajarkan kepada Anda tentang kebenaran. Nabi hanya bisa menasihati Anda tentang jalan kebenaran. Nabi hanya bisa memberitakan tentang apa yang Tuhan kehendaki untuk Anda perbuat. Nabi hanya bisa menunjukkan arah hidup yang kekal. Nabi hanya bisa memberitakan. Nabi tidak bisa memerintahkan. Nabi hanya bisa memberitahukan. Nabi hanya bisa mengajarkan. Nabi hanya bisa menunjukkan. Nabi hanya bisa mengarahkan. Nabi hanya bisa menasihati. Soal Anda mau dengar apa yang Nabi katakan. Soal Anda mau dengar apa yang Nabi nasihatkan. Soal Anda mau lakukan apa yang Nabi lakukan. Maka itu sepenuhnya adalah terserah Anda. Setuju? Saya nabi ketika saya menjadi pembawa pesan. Sebab nabi berarti pembawa pesan. Ketika saya menyampaikan pesan Tuhan, saya jadi nabi. Soal saya mengajar, saya memberitahukan, saya menasihati, saya mengarahkan, saya menunjukkan. Tetapi soal Anda lakukan atau tidak lakukan, soal Anda mau taat atau tidak taat, soal Anda percaya atau tidak percaya, itu tidak tergantung saya. Itu tergantung Anda. Andalah yang akan menentukan Anda percaya apa yang saya katakan atau tidak. Andalah yang menentukan apakah Anda akan lakukan apa yang saya nasihatkan atau tidak. Andalah penentu. Saya tidak bisa maksa Anda untuk mendengar saya. Saya tidak bisa paksa Anda untuk percaya sama saya. Saya tidak bisa paksa Anda untuk melakukan apa yang saya katakan. Tetapi berbeda dengan raja. Ketika raja berbicara, dia tidak sementara menasihati. Ketika raja berbicara, dia tidak sementara menunjukkan. Ketika raja bicara, dia tidak sementara mengajarkan. Ketika raja bicara, dia tidak sementara memberitahukan. Ketika raja bicara, dia memerintahkan. Dan resiko konsekuensi menjadikan seseorang sebagai raja, maka apapun yang dia katakan, kita harus taati. Ketaatan adalah konsekuensi yang kita harus pikul ketika menjadikan Yesus sebagai raja dalam hidup Anda dan saya. Anda lihat, kalau saya nabi, Anda yang pilih, Anda mau dengar atau tidak. Tapi kalau saya jadi raja, Anda harus mentaati apapun yang saya lakukan. Sama dengan Yesus. Yesus bukan nabi. Yesus lebih dari nabi. Dia bukan hanya mengajarkan, dia memberi perintah. Makanya dosa adalah pemberontakan terhadap Allah. Kenapa? Sebab ketika dia memberi firman, dia memberi perintah, maka kalau dia raja, Anda harus taat. Ketidaktaatan adalah pemberontakan terhadap sang raja dan kekuasaannya. Anda harus taat. Persoalan dengan kita adalah seringkali Tuhan tidak pernah jadi raja dalam hidup Anda dan saya. Yesus tidak pernah jadi Tuhan, tidak pernah jadi raja dalam hidup kita. Oh enggak, Yesus Tuhan, Yesus raja. Oh ya? Pertanyaan saya. Apakah kebenaran adalah satu-satunya gaya hidup dalam hidup Anda dan saya? Kalau kebenaran bukan satu-satunya pilihan, kebenaran bukan satu-satunya pilihan dalam hidup Anda dan saya, dia tidak pernah jadi raja dalam hidup kita. Yesus Tuhan, raja dalam hidup kita. Oh ya, waktu Anda punya masalah, apa yang nomor satu Anda lakukan? Anda berdoa cari Tuhan, ataukah Anda berharap bahwa, siapa tahu saudara saya bisa tolong. Siapa tahu kenalan saya bisa tolong. Siapa tahu koneksi saya bisa tolong. Siapa tahu uang saya bisa tolong. Kalau Anda menjadikan doa sebagai pilihan terakhir dalam menyelesaikan masalah dalam hidup Anda, maka Yesus tidak pernah jadi raja dalam hidupmu. Salah satu musuh terbesar dari ketaatan adalah pilihan. Selama kita merasa kita selalu punya pilihan, kemungkinan besar kita tidak akan pernah taat sama dia. Sekali lagi,
Salah satu musuh terbesar dari ketaatan adalah pilihan. Sebab selama Anda merasa Anda masih punya pilihan, kemungkinan besar Anda tidak akan pernah taat pada dia. Selama Anda merasa bahwa teman Anda masih bisa tolong, selama Anda rasa bahwa pikiran Anda, pandainya Anda masih bisa tolong, selama Anda rasa uang Anda masih bisa tolong, Anda tidak pernah menjadikan dia raja dalam hidupmu. Anda tidak akan pernah taat. Makanya ketaatan selalu kita lakukan kalau sudah kepepet. Dari dulu-dulu sudah bilang, kamu boleh bos di kantor, kamu boleh orang besar di kantor. Semua pegawai dan staf boleh taat. Tapi kalau di rumah, Pak, tolong jangan perlakukan istri seperti karyawan. Jangan perlakukan anak seperti buruh. Tapi di rumah toh, petantang, petenteng, rasa orang hebat toh. Di kantor semua orang dengar, Anda mau di rumah semua orang dengar juga toh. Makanya ketika keluarga Anda punya masalah, baru mau cari Tuhan. Sudah dibilang jangan selingkuh. Kenapa masih tetap selingkuh? Nanti kalau sudah rame, sudah malu, sudah viral, baru mau cari Tuhan. Seringkali terlambat, bos. Sudah bilang taat. Sudah bilang lakukan kebenaran. Tapi selalu kalau bukan belum kepepet, seringkali kita tidak pernah mau taat. Itu mau bilang Yesus Tuhan, itu mau bilang Yesus Raja. Billy Graham selalu berkata, if he is not the Lord of all, then he is not the Lord at all. Kalau dia bukan jadi Tuhan Raja atas seluruh hidup kita, otakmu, hatimu, dompetmu, pikiranmu, syahwatmu, nafsumu, keinginanmu, agendamu, then he is not the Lord at all. Maka dia bukan Raja sama sekali dalam hidupmu. Inilah pengenalan terakhir yang dia mau, dan itu tidak pernah mudah. Saya harus akui. Saya pun sementara belajar. Tapi inilah goal yang harus kita tuju. Dia harus jadi Mesias, dia harus jadi Kristus. Dengan kata lain, dia harus jadi Raja atas seluruh kehidupan kita. Mari siapkan hati kita. Yuk, saya mau ajak Anda siapkan roti perjamuan, anggur perjamuan kita. Dan mari jujur, sebelum Anda dan saya ngambil bagian dari persekutuan tubuh dan darah Kristus, He is the Lord of all in our life? Benarkah dia Raja, Allah Tuhan dalam seluruh kehidupan Anda dan saya? Ataukah kita cuma menyanyi lagu ya Tuhan dia Raja, tapi kita tidak pernah menjadikan dia Tuhan dia Raja? Jangan-jangan mamonlah yang jadi Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Jangan-jangan nafsu kita lah, syahwat kita lah yang jadi Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Jangan-jangan pikiran kita, pinternya kita, pandainya kita, kemampuannya kita, jabatannya kita, uangnya kita, strata sosialnya kita yang jadi Raja dalam hidup kita. Jangan-jangan teman kita lah, istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita lah yang jadi Raja dalam hidup kita. Ingat waktu kita ngambil tubuh dan darah Kristus, bersekutu dalam tubuh dan darah Kristus, dia tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam dia. Artinya must be the Lord in our life. Dia harus jadi Tuhan, jadi Raja dalam hidup Anda dan saya. Masihkah ada iri hati, marah, dengki, kesombongan, serakah? Jangan-jangan dia belum jadi Raja. Oleh sebab itu selesaikan hari ini. Supaya ketika kita ambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus, kita manunggal dengan dia, dia di dalam kita dan kita ada di dalam dia. Mari angkat roti di tangan kanan Anda. Atau roti tangan kanan Anda. Shadabataka yarabashe. Sedebete kayaramasanda. Haleluya, 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 haleluya. Dengar firman Tuhan, Tuhan Yesus pada perjamuan makan malam terakhir mengambil roti. Mengucap berkat atasnya, berkat jasmani, berkat rohani, berkat spesial, berkat tak terduga, long lasting, berkat damai sejahtera, sukacita, keselamatan ciptaan baru menjadi bagian dalam hidup Anda dan saya. Amin. Sambil berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan dan dipecahkan bagi kamu.
Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat semua pengorbanan Kristus, ingat kematian dan kebangkitannya. Dia baik bagi Anda dan saya. Percayakah Anda bahwa roti yang telah kita pecah-pecahkan ini ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman, makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan di tangan kanan Anda tinggi. Syada batakaya rabase. Kanananan matakaya namo. Sedededekaya namas. Tuhan Yesus mengambil cawan anggur sambil mengucap syukur. Mari mengucap syukur, terima kasih. Dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darah anak domba Allah. Darah yang suci, darah yang mulia, darah Yesus yang tidak bercacat celah. Darah yang oleh karenanya kita menerima pengampunan dosa. Haleluya. Darah yang oleh karena bilur-bilurnya Anda dan saya telah menjadi sembuh. Telah menjadi sembuh. Amin, amin, amin. Percayakah Anda bahwa cawan yang kita ucapkan syukur atasnya ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dengan iman, minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya serahkan pemimpin pujian untuk mengangkat lagu penyembahan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Saya percaya semua diberkati.